Saya disakiti. Kenapa Anda bisa disakiti? Karena keinginan Anda yang tidak tercapai. Nah, kenapa sekarang setelah Anda tidak bisa berdamai dengan keinginan Anda sendiri, Anda pengen menyakiti pihak lain. Anda pengen membalas pihak lain. Sotihotu Namo Buddhaya. Sahabat alunan kebajikan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali pada kesempatan yang luar biasa ini, kita bersama-sama mendengarkan tanya jawab dengan narasumber Bante Utamo Mahathera. Selamat mendengarkan. Selamat siang Bante, izin bertanya, mengapa kita harus saling memaafkan ketika yang dilukai pasti lebih menderita daripada yang melukai? Soalnya ada game teori yang mengatakan bahwa orang boleh melukai dan lo bisa melukai balik, kayak biar impas gitu, karena tidak semua orang melepaskan semuanya seperti pangeran senjata. Baik, iya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi kalau saya dilukai, kenapa nggak saya balas saja? Dikirain cuma kamu saja yang bisa melukai, saya juga bisa. Nah, kan gitu. Tapi kenapa ya kalau dilukai kok saya tidak membalas atau bahkan memaafkan? Mungkin yang dimaksud di sini adalah melukai batin kita ya. Karena kalau melukai fisik kan berarti bacok-bacokan nih. Ya. Jadi, dikiranya hanya kamu yang bisa bacok ya. Saya juga bisa. Dikiranya kamu ya yang bisa nusuk ya. Saya juga bisa. Iya, kalau dia bawa alat untuk nusuk lah, kalau kita tidak bawa alat untuk nusuk, kemudian apa kita nusuknya pakai ujung jari kan ya nggak bisa. Nah, tapi kalau luka batin bisa nih. Dikiranya hanya kamu saja yang bisa ngomong kayak gitu, yang menyakitkan. Saya juga bisa. Saudara-saudara, ya Anda tidak salah juga ya kalau ada orang di luar mengatakan balas dong. Jangan sampai nggak dibalas, itu nggak salah sih ngomong begitu. Cuman kalau di dalam Dhamma, kunci Dhamma itu adalah diri sendiri sebagai ukuran. Jadi, kalau diri sendiri ini tidak mau disakiti, jangan menyakiti pihak lain. Nah, sekarang saya dimaki. Saya bisa sih balas, saya memaki dia. Cuman ketika saya dimaki, saya menilai dia itu sebagai apa? Apakah dia orang baik yang memaki saya? Atau orang yang memaki saya itu sebetulnya orang yang jahat? Atau orang yang tidak menyenangkan minimal? Nah, kalau sekarang orang yang memaki saya itu adalah nilainya itu sebagai orang yang tidak menyenangkan, lalu saya membalas dia, berarti saya juga menjadi orang yang tidak menyenangkan. Orang itu tidak menyenangkan saya, kenapa saya juga membalas menjadi orang yang tidak menyenangkan? Padahal nanti jatuhnya hukum perbuatan itu pada diri kita lagi. Nah, kemudian kalau menghubungkan dengan yang tadi saya sampaikan, senang dan tidak senang itu kan dari pikiran. Saya merasa senang karena keinginan saya tercapai. Saya merasa tidak senang karena keinginan saya tidak tercapai. Dia memaki saya. Keinginan saya sebetulnya saya tidak mau dimaki. Ya, orang secara umum tidak ada yang suka dimaki. Jadi keinginan saya juga sama seperti pihak lain. Saya tidak mau dimaki. Jadi makian dia itu menjadi hal yang menyakitkan bagi saya. Apakah saya harus membalas memaki? Nah, ini problem sekarang. Kalau makian dia itu dengan bahasa yang saya nggak ngerti, apakah juga menyakitkan? Ketika Anda baru pertama kali datang ke Taiwan dan Anda tidak mengerti bahasa Mandarin, dan Anda pergi ke pasar dan Anda dimaki-maki, Anda mungkin malah ngomong apa sih orang ini ya? Mungkin Anda malah ketawa-ketawa, santai aja.
Kenapa? Nggak ngerti. Sampai yang memaki jengkel sendiri. Ini manusia kelihatannya ngerti bahasa Mandarin, dimaki nggak ngerti, nggak tahu diri ini orang. Beda dengan Anda setelah mengerti bahasa Mandarin. Begitu dimaki, Anda langsung emosi karena Anda mengerti bahasanya. Jadi bedanya di mana? Ketika Anda yang pertama, kenapa bisa mengabaikan? Kenapa yang kedua Anda tidak bisa mengabaikan? Karena Anda yang pertama itu keinginan Anda biasa-biasa aja, tapi yang kedua keinginan Anda itu untuk tidak dimaki muncul dan akhirnya emosi. Jadi keinginan ini sumber penyebabnya, bukan orang yang memaki itu. Nah, balik sekarang pada pertanyaan Anda. Saya disakiti, itu kan sama dengan yang dimaki tadi. Saya disakiti. Kenapa Anda bisa disakiti? Karena keinginan Anda yang tidak tercapai. Nah, kenapa sekarang setelah Anda tidak bisa berdamai dengan keinginan Anda sendiri, Anda pengen menyakiti pihak lain. Anda pengen membalas pihak lain. Kegagalan Anda untuk memahami keinginan Anda, kegagalan Anda untuk menyelaraskan keinginan Anda dengan kenyataan, dilimpahkan kepada pihak lain. Keinginan kita adalah untuk tidak dimaki. Keinginan kita dipuji. Kenyataan saya dimaki. Berarti ada perbedaan antara keinginan dengan kenyataan. Keinginannya dipuji, kenyataannya dimaki. Seberapa besar perbedaan jarak ini, sebegitu besar kebencian, kekecewaan, ketidaknyamanan yang kita rasakan. Nah, kalau kita bisa berdamai antara keinginan dengan kenyataan, yaitu dengan mengatakan, ya memang kamu orangnya suka memaki sih. Nah, ketika kita bisa berdamai antara keinginan dengan kenyataan, batin kita tenang. Dan akhirnya kita tidak perlu membalas. Tetapi ketika kita tidak bisa berdamai dan kita emosi, kegagalan diri kita sendiri untuk berdamai dengan kenyataan dan keinginan, itulah yang membuat kita kepingin membalas. Jadi sebetulnya menyakiti dan dibalas menyakiti itu sebetulnya orang yang membalas itu tandanya dia gagal berdamai dengan diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana menyikapi di dalam dhamma? Orang itu sudah menyakiti saya. Oke, saya lalu dengar apa yang dia katakan. Misalnya tadi Anda dimaki dengan bahasa Mandarin dan sekarang Anda mengerti bahasanya itu. Lalu Anda tahu sebabnya, kenapa saya dimaki? Oh, saya ini berdiri di depan tokonya terlalu lama. Saya mainan HP terus, sehingga toko dia sempit, orang nggak bisa masuk. Nah, saya dimaki. Oke, kalau begitu lain kali saya kalau mainan HP tidak di dekat pintu tokonya. Nah, jadi saya tidak mengkondisikan orang lain memaki saya lagi. Saya tidak mengkondisikan keinginan-keinginan saya tidak tercapai lagi. Inilah gunanya kita belajar dari pengalaman masa lalu. Ya. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi, saya disakiti, apakah saya harus memaafkan? Kenapa saya harus memaafkan? Padahal saya yang disakiti. Karena saya yang gagal memahami keinginan saya sendiri, maka saya harus berdamai dulu dengan diri saya sendiri. Bahwa keinginan saya terlalu tinggi, harapan saya terlalu tinggi kepada orang itu. Nah, begitu saya sudah memahami, tidak ada yang perlu disakiti lagi. Ya, kenapa orang lain mengatakan orang disakiti harus dibalas dengan menyakiti juga? Karena orang itu tidak memahami dirinya sendiri dan dia gagal dengan pemahaman diri sendiri dan dia melimpahkan kemarahan kegagalan itu kepada pihak lain dengan membalas. Apakah kira-kira itu bisa dimengerti atau bulat atau nggak jelas? Silakan boleh ditanggapi. Kalau misalnya bukan masalah memaki dan dimaki, aku rasa sih lebih ke kalau orangnya ngelunjak lah.
Kayak sebenarnya aku nggak peduli kalau lu maki di belakang gitu. Kalau sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, boleh dibahas nggak, Bate? Nah, sekarang melunjak dan mengganggu kehidupan Anda sehari-hari. Kondisinya itu yang Anda singkirkan. Anda jangan terlalu banyak komunikasi dengan dia. Anda jangan terlalu banyak dekat dengan dia. Kecuali itu orang serumah dengan Anda. Nah, kalau udah serumah dengan Anda masuklah ke kamar Anda, goa Anda. Tapi kalau Anda itu misalnya satu kamar dengan dia, ya Anda berdiam lebih banyak, mengurangi komunikasi. Jadi sebetulnya Dhamma ini mencari sumber penderitaan Anda dan berusaha menghilangkan sumbernya, yaitu kalau Anda tidak mau diganggu dia, ya Anda mengurangi komunikasi dengan dia. Begitu? Bukan, Bante, maksudku bukan masalahnya bukan di dia, Kak. Bukan dia yang mengganggu kehidupan sehari-hariku. Maksudnya efek dari yang dia hasilkan sampai mengganggu, kayak udah melunjak lah misalnya. Boleh dibantu nggak, Bante? Sekarang kan problemnya bukan di dia, toh ini berarti problemnya kan di diri kita sendiri. Ya, tapi dia yang memulai, Bante. Betul, dia yang memulai. Tetapi sekarang problem itu di dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kita, toh. Kan sekarang efeknya yang jangka panjang. Berarti kemampuan kita untuk menerima diri kita sendiri ini yang terganggu. Kuncinya kalau mau cara sederhana adalah dengan sering mengucap memang dia begitu. Itu paling sederhana, memang dia begitu. Tapi kalau mau lebih rumit sebetulnya adalah dengan kita berdamai dengan diri kita, bahwa sebetulnya saya merasa terganggu, kita anggap melunjak. Itu karena saya punya nilai ukuran tertentu dan dia melebihi dari ukuran kita. Berarti sekarang apa? Kenyataannya tidak sama dengan yang saya inginkan. Oh, memang dia orangnya begitu. Akhirnya kita berdamai dengan diri kita, batin kita tenang. Kalau kita selalu membawa hal yang negatif itu pada diri kita, yang rugi kan diri kita sendiri. Orangnya sudah tidak di sini, kitanya saja yang stres-stres sendiri jungkir balik. Yang rugi kan kita. Ngapain harus dibantai lagi, malah kita bikin karma buruk lebih banyak. Saya menemukan orang seperti itu saja sudah karma buruk berbuah. Sekarang orang itu saya bantai, berarti saya menambah karma buruk yang barusan berbuah tadi. Kan rugi saya. Kalau Anda hitungan debit kredit, sebetulnya orang itu sedang bayar hutang sama saya, yaitu dengan dia menagih hutang sama saya, jadi saya baru melunasi. Nah, kalau saya sekarang hutang baru dengan membantai dia, kan rugi saya. Hutangnya nggak lunas-lunas. Begitu loh. Apa kira-kira masih sulit untuk menerima? Kalau misalnya keluarga kita yang kena efeknya, kalau aku yang kena nggak masalah. Kalau misalnya sampai keluarga, kita boleh balas nggak? Sebetulnya di dalam Dhamma itu tidak ada larangan ya. Tadi kan kita sudah tahu ya, Pancasila tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Kata tidak itu berarti itu pilihan. Anda mau melakukan itu silahkan, dengan resikonya Anda tanggung sendiri. Kenapa? Karena karma itu yang menanggung adalah si pelaku. Siapa yang menanam, dia yang berbuat. Itu yang akan memetik buahnya. Anda tidak melakukan, maka Anda akan terhindar dari buah itu. Jadi kata tidak di situ bukan berarti larangan, tetapi pilihan. Ya, jadi kalau sekarang Anda bisa menjelaskan kepada keluarga Anda untuk memilih tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, atau untuk tidak membalas kelakuan itu, dan mereka memahami logikanya itu mereka bisa terima, Anda menanam kebajikan. Tetapi ketika Anda bisa mengendalikan tapi keluarga Anda tidak bisa mengendalikan dirinya, yaitu adalah pilihan, karena karma yang menanggung adalah masing-masing. Sekarang mereka jadi anggota keluarga Anda, itu adalah karena ikatan karma, ada kesamaan di bidang tertentu. Tapi ketika Anda mampu mengendalikan, mereka tidak mampu mengendalikan karena karmanya jalannya masing-masing. Tetapi Anda sebagai anggota keluarga punya kewajiban moral untuk memberikan penjelasan, untuk membuat mereka tidak melakukan hal yang buruk. Ya, karena salah satu tugas teman atau sahabat ataupun anggota keluarga itu kan mencegah hal buruk
yang akan dilakukan dan mendorong hal yang baik yang harus dilakukan. Tapi kalau nggak bisa, ya masing-masing kan tanggung sendiri karmanya, kan begitu. Anda kan tidak bisa mengendalikan orang lain, Anda hanya bisa mengendalikan diri sendiri, tidak bisa orang lain. Begitu ya. Terima kasih Bante. Demikian tadi tanya jawab dengan narasumber Bante Utamo Mahathera. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.